menambahkan teori tentang normalisasi. Ya, kalau kita menghadapi studi kasus seperti belangko kartu rencana studi ini, ya yang pertama memang kalian harus simulasikan data-datanya, kalian masukkan di form-formnya itu. Ya, ini kan belangko awalnya belangko kosong. Oke. Nah, selanjutnya diisi. Ya, diisi. Nah, seperti ini. Ya, nah seperti ini. Nah, dari sini nanti ketahuan, ya, dari sini akan ketahuan bahwa ada data-data yang sifatnya hanya muncul sekali dan ada data yang muncul banyak. Atau kalau di basis data itu nanti ada derajat kardinalitas atau hubungan, ya. Jadi istilahnya pernah saya singgung one to many atau many to many. Ya. Nah, dari sini akan ketahuan, ya, dari sini akan ketahuan oh ternyata antara mahasiswa dengan mata kuliah itu one to many. Ya, di sini tuh data singlenya, data yang sifatnya tunggal. Ya, sekali aja munculnya. Nah, sedangkan yang mata kuliah ternyata sesuai dengan jumlah mata kuliah yang diambil. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang menarik di sini di bentuk anormalnya, ya, memang betul. Jadi kalian harus membuat dalam bentuk tabel seperti ini. Bentuk anormalnya selain kita simulasikan dalam bentuk form data-datanya, kemudian kita simulasikan dalam bentuk tabelnya seperti ini. Ya, ini kan sifatnya karena di grouping kan jadi data tunggal ini. Ya, di group. Nah, yang ini sesuai dengan mata kuliahnya. Ya. Kemudian pada kode KRS, nah ini ada kode KRS. Ya, yang dikerjakan Muhammad Azhari Kafi. Ini ada nggak orangnya nih, Muhammad Azhari Kafi ini? Nggak ada. Gabung lagi nggak nih Muhammad Azhari Kafi? Nah, ini ada Muhammad Azhari Kafi, bisa merespon? Ya, Muhammad Azhari Kafi bisa merespon. Ya, 40 share screen-nya. Lelet jaringannya, Pak. Oke, kalau gitu saya cari contoh lain. Dari yang hadir ini, yang menambahkan kode KRS siapa? Ini kan memang belum saya cek satu persatu ya. Selain Muhammad Azhari Kafi, ada yang menambahkan kode KRS? Ulun, Pak. Atas nama siapa? Prima. Siapa? Prima. Prima. Iya, Pak. Oke. Saya buka ya, punya Prima ya. Prima. Yang paling bawah tuh, Pak, Yudi Alamsa. Paling bawah, Pak. Oh, ini. Oh iya. Baik. Nah, ini supaya jadi bahan diskusi kita bersama dan semua bisa memahami gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi sampai di sini ya. Jadi kita simulasikan data-datanya di sini ya. Kita isi dalam blanko formnya. Ini kita sebut formulir gitu ya, form atau formulir ya. Nah, kemudian kita simulasikan di sini. Nah, dalam bentuk tabelnya ini.
Nah, sekarang pertanyaannya, ini ada penambahan kode KRS. Nah, alasannya sudah tahu, Prima, kenapa kok ditambah kode KRS? Karena kode KRS calon kandidat primary key, Pak. Ya, oke. Baik. Jadi, meskipun di sini, ya, pada form ini belum dimunculkan kode KRS. Ini memang belum dimunculkan, dan ini biasanya realistisnya dalam ketika kita mencari data di lapangan, ya kurang lebih formnya normalnya seperti ini gitu. Tapi ketika nanti kita mau implementasikan dalam bentuk database dengan membuat tabel-tabel, kita boleh untuk menambahkan atribut yang memang tadi bisa kita jadikan kandidat key gitu ya, yang khusus untuk KRS-nya ya. Nah, jadi nanti mungkin yang lain juga bisa memperhatikan bahwa kode KRS ini dimunculkan karena tujuannya apa? Dia nantinya akan dijadikan kunci untuk KRS-nya ya. Contoh lain seperti ini ya, seperti yang di materi PPT. Nah, ini nih ya. Nah, ini ada kode faktur kalau di sini. Ya. Kalau di sini ada kode faktur. Mungkin ada beberapa nota atau faktur nggak ditampilkan nomornya, kodenya, tapi ada beberapa yang ditampilkan juga gitu ya. Nah, ketika nggak dimunculkan kode faktur itu atau nomor nota itu nggak dimunculkan, kita bisa tambahkan seperti ini. Ya, kita bisa tambahkan. Sehingga kode faktur atau kode nota ini yang menjadi key atau kunci untuk nota tersebut atau faktur tersebut. Ya, begitu juga tadi. Ya. KRS ya itu adalah bentuk transaksi. Nah, di pertemuan sebelumnya untuk kelas sebelumnya ada pertanyaan, Pak, transaksi itu sebenarnya kayak apa Girang gitu kan? Kan yang kami tahu transaksi itu, yang namanya transaksi itu ya jual sama beli, betul nggak? Betul, Pak. Jadi ya, nah apakah transaksi hanya sebatas itu? Nah, jadi kalau di pengertian di basis data, yang disebut transaksi itu bukan hanya masalah jual dan beli. Ya. Kalau kita bicara ruang lingkup basis data ya, atau sistem informasi ya, atau sistem informasi. Terus apa yang disebut transaksi? Jadi transaksi ini ya contohnya adalah terjadinya sirkulasi data. Ya, sirkulasi data. Ya. Maksudnya sirkulasi data itu gimana? Saya pernah menjelaskan ada istilah tabel master. Tabel master itu tabel yang diinput hanya sekali datanya itu. Ya, datanya itu akan diinsert, dimasukkan hanya sekali. Contohnya sering saya contohkan berulang-ulang, yaitu kasusnya mahasiswa atau data kalian. Ya. Nah, data mahasiswa itu diinputnya hanya sekali di awal semester 1 ketika kalian sudah ditetapkan sebagai mahasiswa Poliban, khususnya di Prodi Manajemen Informatika. Ya, jadi hanya sekali saja. Terus untuk semester selanjutnya gimana? Nggak perlu. Ya, kita tinggal menyimpan kode seperti NIM kalian. Ya, seperti KRS ini ya. KRS ini. Jadi yang diambil itu cukup NIM-nya saja sebenarnya yang disimpan nantinya. Kalau nama ini nanti tersimpan di tabel masternya. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi kode KRS ini kita jadikan kandidat key tadi. Nanti jadi primary key untuk KRS-nya, ya. Tidak masalah, silakan dibuat, ditambahkan. Ya, yang jelas untuk data awal, data dasarnya kalian sudah memahami, kalian simulasikan logiknya sesuai, ya. Karena kan sebelumnya ada beberapa mahasiswa yang
contoh logik yang tidak sesuai itu kode mata kuliah di merger. Ya, jadi kode mata kuliah di merger itu logiknya nggak sesuai. Ya, apalagi SKS di merger nggak sesuai. Ya, karena apa? Kode mata kuliah itu pasti berdiri sendiri dan nantinya akan menjadi primary key untuk tabel mata kuliah. Nah, kalau susunan anormalnya sudah seperti ini adalah data logik yang memang biasanya kita dapat di lapangan. Jadi orang dengan tampilan seperti ini pasti membacanya, oh nama mahasiswa prima ini mengambil mata kuliah sebanyak ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata kuliah, ya. Nah itu ya. Oke. Jadi untuk anormalnya simulasi datanya udah oke, ya anormalnya atau belum normal. Kemudian kita lihat di bentuk normal kedua, ya. Bentuk normal pertama, ya, bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama itu syaratnya apa? Nah kita lihat ya supaya kalian paham, ya. Dalam artian kan beberapa mahasiswa ada yang bertanya ya saya jawab. Nah, jadi harusnya kalian pahami dulu apa sih syarat dari bentuk normal pertama, ya. Nah, paling enggak kalian pahami secara sederhananya ya. Ini di sini kan kalau teorinya suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Dan tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang, ya. Nah, tujuannya semantik tabel menjadi lebih eksplisit, say anything one. Jadi semua operator aljabar rasional dapat diaplikasikan pada tabel. Sederhananya adalah setiap baris data harus terisi satu data, ya. Untuk bentuk normal pertama. Jadi setiap baris data itu mana? Ya ini. Nah, ini baris data ini. Terus ada yang tanya, Pak itu kan ada pengulangan. Iya, untuk bentuk normal pertama nggak ada masalah. Yang penting kita memenuhi syaratnya. Ya. Kan normalisasi ini tujuannya adalah menghasilkan entitas atau tabel yang siap diimplementasikan dalam database. Ya, dengan istilah normal yang terakhir atau bentuk normal ketiga kalau di kasus saat ini. Ya. Jadi bentuk normal terakhir itu adalah terdiri dari tabel-tabel yang siap di-create dalam database kita. Kalau bentuk normal pertama belum, ya, belum. Tapi kita mensimulasikan bahwa kayak gini harusnya kalau diimplementasikan di teori database. Ya, ketersediaan datanya harusnya seperti ini. Ya, susunannya. Ya. Oke. Jadi bentuk normal pertama, oke, sudah betul seperti ini. Jadi tidak ada yang di grouping, tidak ada yang kosong, tidak ada yang double dalam satu field atau atribut. Ya, double tuh ya contohnya seperti ini. Nah, ini kan double nih telepon. Ya. Telepon ini kan double. Ini nggak boleh. Makanya dijadikan dua, muncul dua kali. Nggak apa-apa. Untuk saat untuk bentuk normal pertama ini ada redundansi, ada pengulangan, nggak masalah. Tapi lihat data yang lain. Data yang lain ini kan nomor telepon ini beda gitu kan. Ya, itu ya. Baik. Oke, bentuk normal pertama sudah betul. Ya. Sudah sesuai dengan teorinya. Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut bentuk normal kedua. Oke. Nah, bentuk normal kedua kita lihatkan teorinya dulu. Ya, supaya kalian benar-benar bisa memahami. Nah, teorinya mulai dari sini. Saya set show. Oke.
Tampil ya untuk PPT-nya ini. Halo? Untuk PPT-nya tampil ya? Tampil Pak, tampil Pak. Ya. Tolong kalau saya tanya tolong direspon. Oke. Nah, di sini sorry. Pertama adalah saya mau mencari muncul di sini. Nih, memenuhi bentuk normal pertama. Oke. Artinya setiap data harus terisi gitu ya. Kemudian sama, tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci. Semua, kalau di situ ada 3 kunci, maka dia harus tergantung ke semuanya, bukan hanya sebagian, ya, dengan istilah full functionally dependent, ya. Nah, untuk normalisasi ke bentuk kedua, jadi tabel bentuk normal pertama ini bisa diuraikan atau didekomposisi menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi bentuk normal kedua. Nah, kemarin ada pertanyaan, apakah bentuk normal kedua itu terbatas hanya 2 tabel? Ya, hanya 2 tabel di bentuk normal kedua. Ya, saya jawab, pahami dulu teorinya. Karena di sini ketika ya, nih beberapa tabel kata kuncinya. Ketika dia belum memenuhi bentuk normal kedua, bisa diuraikan lagi di setiap tabelnya. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Ya. Contohnya nih. Diketahui tabel R itu atributnya ada 5, A, B, C, D, E. Ya. Nah, A dan B itu primary key atau kunci. Ya. Nah, kemudian secara fungsional dependensi, atribut bukan kunci C, D, E itu tergantung penuh kepada atribut kunci, yaitu A, B. Maka tabel ini sudah memenuhi bentuk normal kedua. Ya. Mau dipecah, dia tetap tergantung ke 2 kunci ini. Ya. Gitu. Nah, contoh lain. Bagaimana bila R, ya perhatikan di sini, sama nih atributnya ada A sampai E. Tetapi yang dia tergantung atribut yang tergantung penuh terhadap 2 primary key, 2 atribut key itu hanya C dan D. C dan D. Dia tergantung. Ya. Sedangkan untuk atribut E dia hanya tergantung pada B. Ya. Tergantung pada B. Artinya, ya, kalau ada kondisi seperti ini, maka penjelasannya ini jelas bahwa R bukan bentuk normal kedua. R ini bukan bentuk normal kedua. Kenapa? Karena E tergantung sebagian atribut kunci, yaitu B, hanya B. Jadi E tidak tergantung terhadap A. Ya. Itu ya. Nah, jadi hanya C dan D yang tergantung AB. Jadi CD ini yang sudah memenuhi bentuk normal kedua, sedangkan yang satunya belum. Makanya gimana? Ya harus dikeluarkan. Ya. Harus dikeluarkan yang ini, E sama B. Jadi tabel sendiri. Ya. Jadi tabel sendiri. Nah, perhatikan di sini, ketika kita mendekomposisi, jangan sampai hilang hubungan antara 2 tabel ini, R1 sama R2-nya. Cirinya dia tetap berhubungan atau dengan istilah berelasi yang mana? Ini, di R1 tetap ada B, di R2 tetap ada B juga. Ya. Nah, R1 ada B, R2 juga ada B.
Sehingga apa? Jadilah 2 tabel. Ya, pada contoh kali ini jadi 2 tabel. Ya. Tapi kan boleh nggak lebih dari 2 tabel? Boleh. Kalau memang memenuhi syarat ini. Ya. Memenuhi syarat ini. Contoh lain. Ini contoh lain yang mana yang jadi 3 tabel. Ini sama, ini 2 tabel juga. Ini juga sama nih. Menjadi 2 tabel, modul sama modul ada. Jadi yang kunci di tabel pertama tetap ada, di tabel kedua muncul juga kuncinya. Ini menunjukkan ada hubungan antara work 1 dengan work 2. Ya. Saya lihat ini bentuk isian datanya. Sorry ya, saya carikan yang 3 tabel, mana itu lupa saya. Jadi 3 tabel dibentuk normal kedua. Oke, artinya gini ya. Jadi boleh silakan asal dia memenuhi syarat ya, memenuhi syarat untuk bentuk normal kedua. Jadi silakan, nggak apa-apa ya, nggak harus hanya dua tabel. Kebetulan di sini semua contohnya 2 tabel gitu ya, semua contohnya 2 tabel ya, kebetulan. Oke, contohnya sama semua 2 tabel. Nah, kembali ke sini, bentuk normal kedua. Perhatikan ya, di sini. Perhatikan tabel mata kuliah dengan tabel KRS. Ya, tabel mata kuliah dengan tabel KRS. Saya tampilkan yang contoh tadi dulu ya, yang contoh yang bentuk normal kedua. Nah ini, ya, ini ya. Ini kan modul nih datanya, ya. Ini datanya tunggal, ya. Ini datanya tunggal. Oke, kalau di sini bisa duplikat, ya. Oke. Nah, jadi kalau di sini, nah perhatikan di sini. Jadi kalau kalian mengeluarkan data ini, ya, data ini artinya menjadi tabel tersendiri, ya, maka kode ini nggak boleh hilang dari sini. Paham sampai sini kira-kira? Karena kalau dihilangkan antara 2 tabel ini, tabel mata kuliah dengan tabel KRS, dia nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan sama sekali. Perhatikan di sini, tidak ada hubungan sama sekali. Oke. Ini perhatikan, ini data ini juga, ya. Ya sebenarnya kan kurang lebih saja, ya sebenarnya kurang lebih ini. Di sini ada name, ya. Di sini ada modul. Kemudian modul ini dikeluarkan menjadi tabel tersendiri, ya kan? Ya. Memang di sini, nah perhatikan di sini. Nah ini. Untuk NIM 129 ini kan muncul 2 kali nih. Nah ini prolog. Nah ini. Sorry. Ya, muncul 2 kali. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa di sini. Jadi nanti di tabel KRS kalian, nih, untuk kode ini harusnya ditambahi kode _MK mata kuliah gitu ya. Nanti untuk NIM kalian muncul 2 kali di sini nggak apa-apa, tapi kita menyimpan hanya apanya?
hanya kode. Ya, hanya kode pada tabel KRS. Ya, pada tabel KRS. Oke. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak? Tolong direspon. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang lain gimana? Nah, ini susah nih kalau nggak ada respon. Oke, saya stop share dulu. Jadi supaya semua bisa, ya, semua bisa. Jadi harus kalau ada pertanyaan tanyakan ketika saya menjelaskan. Ya, tanyakan ketika saya menjelaskan. Sehingga clear gitu ya. Jadi benar-benar kalian pahami. Dan tentunya namanya materi normalisasi ini memang konseptual teori, ya, harus diikuti, teorinya itu harus diikuti, ya, terutama untuk kita sebagai seorang pengembang sistem nantinya. Karena ada mahasiswa yang bertanya, Pak, kalau di lapangan, kalau ada orang yang ingin dibuatkan database, apakah kita juga harus membuat normalisasi? Ya, jawabannya ada dua, ya, opsinya. Yang pertama, sebagai dokumentasi seorang pengembang, itu harus ada normalisasi itu. Ya, tapi yang kedua, biasanya kalau sudah ke ranah aplikatif atau praktis, gitu ya, cari yang memang mudah untuk dipahami oleh stakeholder tadi atau orang yang minta dikembangkan database-nya tadi. Misalnya apa? Saya pernah menyinggung tentang IRD, Entity Relationship Diagram, ya. Itu lebih mudah dipahami. Tapi untuk menuju IRD kan kita harus paham normalisasi kalau kita mempelajari tentang konsep teorinya, gitu kan? Jadi normalisasi itu nanti tujuannya, hasilnya adalah entity relationship diagram. Ya. Kemudian saya juga pernah menyampaikan statement bahwa ketika kalian sudah paham tentang konsep teori normalisasi, kemudian kalian sudah banyak pengalaman dalam pengembangan sebuah sistem informasi, maka biasanya setiap kalian menghadapi studi kasus, contohnya KRS ini, itu di kepala kalian, di pemikiran kalian, itu langsung muncul dengan sendirinya. Kasus ini, KRS ini perlu tabel apa saja. Ya. Tapi kalau belum memiliki pengalaman, kita bisa ikuti tahapan-tahapan teorinya, yaitu normalisasi, gitu. Ya, normalisasi. Makanya ini sebagai bentuk latihan kalian. Nah, ketika kalian latihan, ya tetap harus melihat teorinya seperti apa. Ya. Lihat contohnya. Ya, lihat contohnya. Terus syarat-syaratnya seperti apa. Makanya ini selalu saya tampilkan untuk contohnya ini, ya. Tapi teori dasarnya juga harus dipahami. Ya, bentuk normal kedua seperti apa, kan mulai dari sini nih. Ya, bentuk normal kedua. Nah, kan mulai dari sini. Ya. Kemudian ini masih memenuhi bentuk normal kedua. Yang ini ada bagian dalam satu tabel dia tidak memenuhi bentuk normal kedua, sehingga harus dipecah, harus didekomposisi, ya, diuraikan.
Akhirnya dari satu tabel menjadi dua tabel. Kan tadi syarat bentuk normal kedua itu memenuhi bentuk normal pertama. Ya, R ini sudah memenuhi awalnya. Tapi begitu ada ketergantungan lain seperti E tergantung hanya di B, ya, maka ini harus dikeluarkan. Tapi ketika ini dikeluarkan, B sama E dalam satu tabel, perhatikan di tabel satunya. Ya. Nih, perhatikan tabel satunya ini. Di tabel satunya tetap ada nih kunci. Di sini juga kunci. Tujuannya apa? Tujuannya supaya R2 sama R1 ini tetap berhubungan, tidak putus. Ya, tidak putus. Dimana kalau sudah dikeluarkan R2 ini, sumber data ada di sini. Ini tabel resource-nya di sini. Jadi ada istilah, kalau kalian ingat saya pernah bilang ada primary key, ada foreign key. Foreign key itu adalah kunci tamu. Ya, kunci utama yang diletakkan di tabel lain. Ya, contohnya ini. Ya, contohnya ini. Pak, Ini kan maaf, B Pak. ini. Maaf, Pak. Ya, Di tempat lain nggak muncul. fresh, Pak. Oke. Ini muncul? Yang sudah, Pak. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Sudah Pak. Ada Pak. Ya. Ada Pak. Ya. Supaya semuanya paham gitu ya. Oke, saya ulang. Jadi bentuk normal kedua itu kan syaratnya memenuhi bentuk normal pertama, ya. Kalau ternyata tidak ada atribut bukan K yang tidak tergantung, ini ya, contohnya ini. Dia hanya tergantung sebagian, maka dia merupakan belum memenuhi bentuk normal kedua. Ini. Karena apa? Ada E. E ini hanya tergantung ke B. E tidak tergantung ke A gitu loh, ya. E tidak tergantung ke A, ya. Sehingga B sama E ini harus dikeluarkan dengan istilah didekomposisi menjadi tabel tersendiri, ya. Di mana nanti B itu jadi primary key, E-nya atribut pelengkapnya, ya. Akan tetapi yang perlu kalian perhatikan di sini, pada bentuk normal kedua, itu tidak boleh terputus antara tabel yang pertama dengan tabel yang kedua. Gimana supaya tidak terputus? Ini, ada tetap atribut, ya, yang tadi dikeluarkan. Jadi di tabel R2 ini, B ini menjadi primary key. Tapi, ya, jadi ini primary key, ya, karena datanya pasti unik nantinya, ya. Kalau ini foreign key, kenapa foreign key? Nanti dia diperbolehkan untuk duplikat, jadi muncul berulang. Nggak apa-apa untuk di tabel R1, tapi di tabel R2 B-nya ini, data di atribut B ini nggak boleh sama gitu. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Paham, Pak. Ya. Jadi proses untuk memecah tabel di bentuk normal kedua, perhatikan syarat-syaratnya. Jadi memang benar di bentuk normal pertama, itu kalian sudah harus bisa menentukan mana yang akan menjadi primary key, mana yang tidak gitu. Ya.
mana yang akan menjadi primary key, mana yang tidak. Oke. Nah, dari situ nanti akan ketahuan mana yang dia tergantung sebagian, mana yang tergantung semuanya. Ya. Kalau ada yang sebagian, maka keluarkan dia. Ya, keluarkan dia. Jadi satu tabel tersendiri. Oke, contoh. Nah, ini mengulang penjelasan lagi nih, ya. Nah, dari sini ya. Ya, dari sini. Ini contohnya. Jadi data ini, tabel ini ada 4 field. Name, modul. Jadi kalau ada tanda garis bawah ini biasanya difungsikan untuk menandai dia adalah key, kunci. Ya. Artinya ada 2 nih kuncinya, name sama modul. Ya. Di mana biaya tergantung pada modul. Ya. Biaya hanya tergantung pada modul. Ya. Artinya untuk tabel ini dia memenuhi bentuk normal 1 karena tidak ada yang kosong, tidak ada yang double, tidak ada yang di grup. Ya. Tapi dia tidak memenuhi bentuk normal kedua. Karena apa? Biaya tidak bergantung penuh pada atribut kunci, name, dan modul. Artinya gini, apakah ketika mahasiswa itu memiliki NIM sekian, itu harga workshopnya itu langsung otomatis 250.000? Ternyata tidak, kan gitu ya. Begitu juga pada ini, NIM yang sama. Oh, ternyata ada 100.000, ya, gitu. Oke. Artinya biaya ini hanya tergantung pada modul. Oke. Nah, sehingga eliminate artinya keluarkan, ya. Karena apa? Yang kuncinya NIM modul ini biaya tidak tergantung pada NIM gitu loh. Dia hanya bergantung pada modul, ya. Sehingga jadilah dekomposisinya nanti tabelnya ada 2, ya. Workshop 1, workshop 2. Di workshop 1 itu ada NIM modul grade, ya. Workshop 2 ada modul sama biaya. Perhatikan di workshop 1 ini. Modul tetap ada, ya. Tujuannya apa? Untuk relasi. Ya, untuk relasi. Di mana tadi biaya tergantung penuh pada modul. Nah, di sini nanti ketika modul dimasukkan di sini akan ketahuan nanti biayanya berapa. Ya. Di work 1 ini dia sebagai foreign key modul ini. Sama-sama key, tapi foreign key. Ya, kita kan bicaranya key. Ya, kunci. Oke. Nah, artinya antara work 1 dengan work 2 ini full dependency. Grade tergantung ke NIM sama modul. Kalau dipisah, grade ini nggak ada hasilnya nanti. Biaya tergantung penuh pada modul. Jadilah ini bentuk normal kedua. Ya. Nah, seperti ini. Ini ya. Jadi si modul ini tidak dihilangkan pada tabel pertama gitu loh. Kan ini tadi dikeluarkan ya. Karena apa? Biaya tergantung penuh hanya pada modul. Keluarkan dia. Biaya sama modul. Tapi supaya dia selalu berhubungan, maka modul itu tetap ada di tabel yang pertama. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya relasi tadi. Ini relasinya. Nah, ini.
Jadi modul ini sumber datanya itu di tabel kedua, di mana modul ini menjadi primary key. Jadi tidak boleh duplikat kalau di work 2 ini untuk modulnya ini. Tidak boleh berulang. Tapi perhatikan kalau di work 1, modul ini boleh berulang. Misalnya ini vb.net, di sini vb.net. Prolog, di sini juga prolog. Oke. Paham sampai sini? Gimana? Paham, Pak. Paham, Ya. Pak. Artinya ya. Oke. Artinya gimana untuk kerjaan kalian ini? Ada yang tidak terputus seperti ini? Ya, perhatikan. Jadi simulasi mulai anormal sampai bentuk normal pertama ini udah betul. Ya, sudah betul. Tapi mulai bentuk normal kedua ini terputus tabelnya. Ya. Ini tabelnya putus nih, nggak ada hubungan antara tabel mata kuliah dengan tabel KRS. Ada yang jawabannya tidak terputus seperti ini? Biar kita buka juga. Tolong direspon, ada nggak? Bapak udah kurang paham, Pak, 2 NFD, Pak. Berarti harus supaya terhubung tuh, Pak, tetap ada kode MK sama mata kuliahnya, Pak. Kode MK saja. Kode MK. Tadi katanya sudah. Ini loh. Ini modul. Ini modul. Ya kan? Jadi meskipun modul ini dijadikan sama biaya ini dijadikan tabel tersendiri, tapi modul di tabel 1 itu tetap ada. Jadi yang saya bilang dia munculnya duplikat, nggak apa-apa. Cuman kan kebetulan yang contoh di sini cuma satu mahasiswa ya. Memang idealnya lebih dari 1 mahasiswa contohnya tuh. Jadi di sini nanti masih muncul pengulangan di tabel KRS ini. Ya. Masih muncul pengulangan. Nah, contoh seperti ini juga. Nih. Nama NIM. Ya, nama NIM. Kan NIM kode KRS ini kan nantinya jadi K kan, jadi kunci kan. Apakah NIM gabung dengan KRS? Nah, artinya sebelum lebih jauh ke mahasiswa, ya, karena mahasiswa ini juga nanti bisa didekomposisi ini, ya. Apakah di tabel KRS ini tidak perlu kode mata kuliah? Jawabannya perlu. Kenapa? Untuk menghubungkan ke sini. Jadi nanti di setiap tabel, ya, khusus untuk tabel mata kuliah, ya, itu cukup dengan 6 mata kuliah ini saja. Ya, 6 mata kuliah ini saja. Tapi di tabel KRS itu bisa lebih dari, karena mungkin 2, 3 atau dalam satu kelas ada 30 mahasiswa, nanti dia akan muncul sebanyak 30 mahasiswa dikali 6 kodenya saja. Ya. Ya, makanya itu kan kebanyakan kalau sampelnya 30 mahasiswa, cukup 2 misal. Jadi di sini akan muncul NIM yang berbeda, ya,
Atau saya ulang, pertama NIM yang sama dengan kode mata kuliah yang berbeda. Nah, di sini. Jadi kalau ada 2 mahasiswa, maka baris datanya di sini ada berapa baris data? Berapa? 2, Pak. Kalau ada 2 mahasiswa, kemudian kita masukkan kodenya di sini, maka akan muncul berapa 4. baris data? Hah? 14. 12, Pak. 12. 12, Pak. Oh, 12. Ya, 12. Ya, 12 yang betul. Karena apa? Kan mata kuliahnya 6. Mahasiswanya 2. Kan gitu? Iya, Pak. Ya. Kalau ini memang contohnya 1. Kalau 1 ya munculnya 6 baris data di sini gitu kan. Tapi harus ditambah ya, harus ditambah apa? Kode mata kuliah. Ya. Jadi kode mata kuliah ini nggak boleh dihilangkan di tabel KRS. Oke. Intinya gini. Intinya adalah ketika kita mendekomposisi atau memecah jadi beberapa bagian tabel, maka tabel-tabel yang dipecah itu harus tetap terhubung dengan istilah saling berrelasi. Ya. Saling berrelasi. Makanya saya tegaskan sekali lagi, untuk bentuk normal kedua ini, pahami dulu teorinya. Pahami dulu teorinya, kemudian pahami juga contohnya. Ya, pahami contohnya. Oh, contohnya kayak gini. Kan ini contohnya sebenarnya udah jelas ya. Ini dipecah menjadi 2 tabel. Kenapa? Karena biaya hanya tergantung pada modul, gitu kan? Nah, terus yang contoh yang lain, yang ini. Nah, ini perhatikan. Sebenarnya KRS itu kurang lebih seperti transaksi ini, ya, kurang lebih. Nah, ini perhatikan. Nih, ada kode faktur nih, ya. Kode faktur. Jadi ibaratnya itu mata kuliah itu barang kalau pada kasus ini. Paham ya maksudnya ya? Paham nggak maksudnya? Halo? Perhatikan di sini. Awalnya kan tabelnya ini. Bentuk normal pertama. Ya. Jadi kalau di contoh ini, ya, contoh ini itu kalau saya analogikan dengan KRS, ya, perhatikan. Jadi kode KRS ini adalah kode faktur. Ya. Kode KRS ini kode faktur. Kemudian kode barang ini adalah kode mata kuliah. Nama barang ini nama mata kuliah. Harga ini SKS-nya. Paham sampai sini? Ya? Paham nggak sampai sini? Kalau belum paham nanti nggak bisa-bisa nanti ngerjakannya. Paham, Pak. Ya, jadi kode faktur ini adalah kode KRS yang kalian tambahkan tadi. Makanya di bentuk normal pertama sudah saya benarkan. Oke, betul. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian tanggal. Ini tanggal. Ini ya kurang lebih seperti ada NIM, nama mahasiswa, kemudian pembimbing. Cuman ini contohnya cuma 1, yaitu tanggal, gitu ya. Tapi nanti kayak
mahasiswa itu akan menjadi tabel tersendiri juga. Ya. Kalau biasanya ini kebetulan cuman seperti ini. Biasanya ada satu tambahan, yaitu kode customer sama nama customer, biasanya seperti itu. Ya. Nah, sampai sini dulu. Jadi pahami bahwa mata kuliah itu kita samakan dengan ini, barang ini. Ya. Nah, sehingga ketika di dekomposisi atau dipecah, diuraikan, ya, maka jadilah tabel barang ini dikeluarkan, ya. Nah, waktu kalian memecah di bentuk normal kedua, yang tadi sebagai contoh yang ini tadi, memecah itu untuk tabel mata kuliah sudah betul. Jadi tabel mata kuliah sendiri sudah betul. Tapi yang kurang tepatnya di tabel yang satunya ini tidak ada yang menghubungkan ke tabel mata kuliah. Ini kan nggak ada nih. Sedangkan pada contoh ini, nah ini perhatikan. Tabel barang ini sudah berdiri sendiri. Di mana setiap kode barang itu kodenya unik. Ya, kodenya tidak boleh sama. Ini. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau di tabel transaksi, nah KRS itu kita sebut sebagai tabel transaksi juga. Ya. Jadi KRS itu sebagai tabel transaksi. Perhatikan di tabel transaksi. Kode barang ini tidak dihilangkan meskipun dia dikeluarkan dari bentuk normal pertama tadi. Hilang nggak di sini? Halo? Enggak, Pak. Enggak hilang, Pak. Nggak hilang kan? Sedangkan apa yang kalian kerjakan di sini? Kode mata kuliahnya hilang nggak di sini? Hilang, Pak. Pak. Oh, berarti KRS yang di tabel KRS itu cuma kurang kode mata kuliah buat menghubungkan ke tabel mata kuliah, Pak? Iya. Oh, oke. Ya. Ya. Ya, Cuman Pak, harus paham, Pak. oke. Harus dipahami lagi, nanti dicek lagi. Kan tadi di awal saya bilang gini, apakah di setiap bentuk normal kedua hanya cukup 2 tabel yang kita pisah gitu kan? Jawabannya tidak hanya 2 tabel. Bisa jadi lebih dari 2 tabel. Paham ya maksudnya ya? Bisa jadi lebih dari 2 tabel. Ya, kenapa? Ya. Jadi di tabel KRS yang NIM ini bisa dipisah, Pak? Yang mana? Yang di tabel KRS kan ada NIM nih. Ah, Ini bisa dipisah kayak itu, Pak? ya. Dicek dulu. Ya. Dicek dulu. Iya, Pak. Apakah nama itu hanya tergantung penuh kepada NIM? Kan gitu ya? Oh iya, Pak. Kalau memang, oh iya ternyata NIM itu, nama itu hanya tergantung penuh pada NIM. Karena apa? Ketika saya masukkan kode KRS sekian, apakah namanya selalu itu? Misal gitu. Ya. Paham nggak sampai sini? Kalau Paham, Pak. ternyata kode KRS nama itu tergantung kedua NIM sama kode KRS, misal gitu ya. Ya nggak perlu dikeluarkan, nggak apa-apa gitu untuk dibentuk normal kedua ya. Makanya dicek dulu teorinya seperti apa sih di bentuk normal kedua itu ya. Makanya di sini kan nah ini kalau ternyata ada atribut bukan kunci tergantung sebagian kunci, bisa dikeluarkan ya, bisa dikeluarkan. Oke. Pak, mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Itu kan di tabel KRS itu sudah benar lah, Pak. Kan sebenarnya kan itu seharusnya ada pengulangan, Pak. Apakah itu benar, Pak, tanpa pengulangan gitu, Pak, satu aja kayak gitu?
Iya. Pada tampilan yang ini, yang saya tampilkan ini, karena dia tidak dimasukkan kode mata kuliah, maka dia nggak akan berulang. Paham ya? Paham, Oh, Pak. Pak, paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Iya, Pak. Tapi kalau di sini tujuannya adalah menghubungkan dengan tabel mata kuliah, maka di sini akan muncul untuk prima ada 6 baris data. 6 kali, ya. Ya. Oh iya, Nah. paham, Pak. Nah, tapi kalau ini belum dimasukkan kode mata kuliah, betul saja, ini 1 baris saja. Iya, Pak. Tapi untuk memenuhi bentuk normal kedua, ini tidak memenuhi, gitu loh. Ya, karena kodenya belum ada di tabel KRS. KRS. Oke, Ya, Pak, paham, Pak. Saya semangat untuk memperjelas supaya kalian benar-benar paham gitu loh. Ya. Oke, makanya untuk menguraikan itu, kalau memang ini, oh Pak ini kayaknya cukup 2 Pak untuk tabel ini. Kenapa? Karena misal ya, ini argumentasi. Nah, kita bicara argumentasi berdasarkan teori. Jadi kalau kode KRS Pak, saya masukkan, pasti NIM-nya orangnya ini Pak. Karena nggak mungkin kode KRS itu dengan kode yang sama, itu mahasiswanya beda. Paham nggak maksudnya? Ini logika nih, main logika nih. Saya ulang ya, saya ulang. Ketika ada kode KRS sekian, apakah mungkin kode KRS ini dipakai oleh mahasiswa lain? Tidak, Pak. Tidak. Yang Tidak. lain gimana? Bisa, Pak. Wah, bisa. Hah? Kayaknya bisa, Pak. Kok bisa? Kenapa kok bisa? Kan kode KRS itu milik masing-masing mahasiswa. Tadi kan katanya, Pak, kode KRS itu kan calon key, Pak. Makanya tidak bisa, Pak. Ya, betul. Ya. Jadi kode KRS itu tidak boleh dipakai oleh mahasiswa yang berbeda. Jadi kode KRS itu ya hanya untuk mahasiswa itu pada semester yang bersangkutan. Jadi ketika kita masukkan kode KRS sekian, itu harus tampil mahasiswa yang bersangkutan. Ya. Artinya apa? Artinya pada posisi bentuk normal kedua, ya, nama itu tidak hanya tergantung pada NIM. Ya, ini logika juga. Tapi nama ini dia tergantung pada NIM dan tergantung pada kode KRS. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham, Pak. Jadi kalau belum paham ya tanya sekarang gitu ya, biar saya jelaskan dan semua mendengar dan melihat penjelasannya. Beda dengan mata kuliah. Nah, perhatikan dengan mata kuliah. Ketika saya masukkan kode KRS 24 sama kode KRS misal 25 untuk mahasiswa yang lain, misal gitu ya. Atau di sini bisa diedit nggak sih? Bisa. Misal nih ya, ini saya edit. Ini 25. Ini harusnya ada kodenya, ada kode mata kuliah. Bayangan saja deh. X. Nah, misal gini ya. Ini saya tambah. Biar
biar nggak bingung kalau versi MK di sini harus sama juga ke MK. Oke. Misal saya buat KMK 01. Di sini KMK 01. Oke, perhatikan di sini ya. Ini baru satu mata kuliah saya masukkan. Harusnya ada berapa? Kalau ada 2 mahasiswa tadi harusnya ada berapa baris data? 12 Pak. Harusnya ada 12. Nah, pertanyaan saya, ketika saya ketik KRS 24, maka muncul KMK 01 atau tidak? Muncul kan? Muncul, Pak, muncul. Ya. Ya. Tapi di KRS 25 juga sama, akan muncul KMK 01 juga. Karena dia mahasiswa yang berbeda. Ya. Artinya mata kuliah itu sebenarnya tidak tergantung pada kode KRS. Paham ya sampai sini ya? Karena ketika kode KRS yang berbeda, mata kuliah itu akan muncul bisa sama. Gimana? Paham, Pak. Beda dengan mahasiswa tadi. Ketika KRS ini berbeda, maka secara otomatis mahasiswa pun akan berbeda. Kalau mata kuliah pasti sama. Makanya ini dikeluarkan mata kuliah ini menjadi tabel mata kuliah tersendiri. Gimana? Bisa dipahami? Jadi fungsional dependensi untuk mahasiswa itu dia full tergantung pada kedua K ini. Tapi kalau untuk mata kuliah dia hanya tergantung kepada kode mata kuliah gitu loh. Ya. Nah ini contoh, ini kan contohnya satu mahasiswa ya. Jadi kode mata kuliah ini dia sebenarnya nggak tergantung dengan kode KRS gitu loh. Kenapa? Karena kode KRS yang berbeda bisa aja dia menampilkan mata kuliah yang sama. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Mudah-mudahan bisa dipaham. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Harinya semakin hujan. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa ya, kira-kira untuk memperbaiki kerjaannya ya. Bisa, Pak. Insya Allah bisa ya. Ya, nanti Insya Allah. pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kemudian insya Allah nanti minggu depan kita coba untuk implementasikan dari bentuk normal ketiga. Mudah-mudahan sudah muncul tabel-tabel dalam bentuk normal ketiga. Ya. Oke, saya kasih mungkin ya kisi-kisinya di bentuk normal ketiga paling enggak ada 6 tabel nantinya. Ya, ada 6 tabel. Kalau dilihat dari kasusnya. Ya.
Silakan nanti diuraikan 6 tabel itu kira-kira tabel apa saja. Yang jelas ada tabel master, ya. Tabel master itu bisa jadi ada 4. Transaksinya itu KRS sama detail KRS. Ya. Misal contoh, ini bentuk normal ketiga, tapi nanti tolong diurutkan dari mulai bentuk normal kedua yang betulnya seperti apa. Jadi ada tabel mata kuliah, oke. Ada tabel mahasiswa, oke. Nanti ada tabel dosen, ya. Kemudian bisa juga tadi dari form itu, ya. Itu dimunculkan tabel program studi, ya. Oke, atau bisa juga tidak, minimal 5 lah, minimal ada 5 sebenarnya tabel itu. Kalau 6 itu lebih bagus. Jadi 5 itu, ya, saya ulang, ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, ya, tabel KRS, sama tabel detail KRS. Itu hasil akhir minimal dari kasus kartu rencana studi. Tapi biasanya ada beberapa kampus atau perguruan tinggi, ya, program studi itu dibuat tabel tersendiri, ya. Kemudian termasuk kelas juga, ya. Bisa juga dibuat tabel tersendiri. Makanya saya bilang pada kasus kali ini, kalau kalian sudah bisa memahami di bentuk normal terakhir itu muncul minimal 5 tabel, maka sudah bagus. Ya. Dari 5 tabel tersebut nanti harus bisa menghasilkan informasi kembali ke bentuk normal pertama ini dengan perintah select. Ya. Nah, itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Supaya kalian bisa lebih paham, ya saran saya, ya carilah referensi-referensi atau contoh-contoh lain, ya. Karena memang, ya seperti yang sering saya sampaikan, untuk mendapatkan referensi itu saat ini tak terbatas. Jangan hanya mengandalkan apa yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan ini. Jadi silakan kalian